Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berdiri dan hadir di seminar siang hari ini. Oke, yang saya hormati CEO Google Inc. Sundar Pichai, yang saya hormati manajer dan karyawan serta karyawati dari perusahaan Ziron Inc. Dan yang saya hormati pula hadirin dan para peserta yang pada siang hari ini bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar siang hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Arya Satya Mirza Nafis Akbar. Di sini saya sebagai CEO sekaligus founder dari Ziron Inc. ya, yang dimana Ziron Inc. ini merupakan sebuah perusahaan teknologi serta gadget yang dari Indonesia ya, di Indonesia, yang dimana dalam satu dekade ini Ziron Inc. menjadi salah satu perusahaan dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Ya, itu bisa saya raih dengan salah satu strategi bisnis yang mungkin ini sudah hal yang biasa, cuma kita perlu mengembangkan strategi bisnis ini menjadi lebih mind blowing gitu. Oke. Jadi di sini saya akan berbicara tentang branding. Ya, mungkin kalian udah tidak asing lagi ya dengan kata-kata branding ya. Branding di sini sebuah pencitraan suatu produk yang dimana ini tuh bertujuan untuk memikat memikat produk ini tuh agar selalu ada di benak konsumen. Jadi kalau misalnya masyarakat atau konsumen ingin membeli sesuatu, dia langsung ingat dengan produk kita ya. Itu merupakan arti dari branding ya secara umum. Oke. Nah, branding ini merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan ya. Bisa dibilang kayak investasi gitu bagi perusahaan ya. Karena perusahaan yang menerapkan branding dengan baik itu bisa membuat perusahaan ini bertahan lama gitu umurnya ya. Nah, mengapa bisa begitu? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa branding itu sangat penting ya. Oke, salah satu mengapa branding itu dianggap penting ya, karena ini merupakan cara untuk berkomunikasi dengan para konsumen atau masyarakat ya. Jadi perusahaan mengkomunikasikan nilai perusahaan, lalu budaya perusahaan, dan intinya citra perusahaan tersebut kepada para masyarakat atau konsumen, yang dimana diharapkan konsumen itu selalu ingat dengan produk kita jika konsumen ingin membeli sebuah produk itu ya. Ya, lalu selain itu, branding yang bagus akan membuat perusahaan membuat memori masyarakat ya, itu selalu ingat gitu ya. Jadi intinya branding yang baik itu jadi intinya branding baik akan tersimpan di memori para konsumen ya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, konsumen akan ingat dengan produk kita ya, akan selalu ingat dengan produk kita jika ia menginginkan sesuatu. Oke, saya kasih contoh perusahaan dengan branding yang baik. Yap, katakanlah Indomie dan Aqua. Indomie dan Aqua mempunyai branding yang sangat bagus ya dari dulu sampai sekarang. Dan yap, buktinya branding yang bagus itu dua perusahaan ini masih berdiri dan eksis pada saat ini. Ya, itu adalah contoh Indomie dan Aqua. Oke, tadi kan saya sudah bilang Indomie dan Aqua. Kita coba ke Indomie. Misalnya saya bilang Indomie, ya, kan pasti para hadirin di sini
pasti mikir. Kalau misalnya saya bilang Indomie, pasti kalian udah terbayangkan bagaimana bentuk logonya, lalu slogannya, atau salah satu produk yang paling ikonik yaitu Indomie original. Nah, mungkin kalian udah tahu, terbayang gitu bagaimana bentuk logonya, lalu slogannya, lalu bentuk kemasannya bahkan, atau mungkin rasa dari Indomie tersebut. Ya, kalian pasti udah teringat. Nah, itu adalah salah satu efek dari branding yang baik ya. Jadi konsumen itu udah terlanjur nyaman dengan produk Indomie itu ya. Jadi ya kalau misalnya branding kita bagus ya akan seperti Indomie dan Aqua itu ya. Dan ya mereka bisa dibilang perusahaan yang panjang umur gitu di Indonesia. Lalu ya selain untuk pelanggan itu juga bagi para karyawan kita ya, karyawan itu akan lebih bangga dan mereka akan lebih semangat jika perusahaannya itu mempunyai branding bagus. Lah kok bisa gini, katakanlah saya kerja di Apple Inc ya, jadi sebuah manajer mungkin ya mungkin jika saya bilang kepada saudara saya, mungkin saudara saya tanya, kamu kerja di mana sekarang? Nah, saya jawab, aku kerja di perusahaan Apple sebagai manajer. Wah, dia pasti gak nyangka gitu dan bangga gitu punya saudara yang kerja di perusahaan Apple. Nah, kalau saudara kita aja bangga, apalagi kita ya. Rasa bangga ini juga menumbuhkan motivasi dan rasa semangat kerja bagi karyawan kita ya. Jadi karyawan itu lebih semangat gitu ya untuk bekerja. Jadi ya kalau perusahaannya bagus, seharusnya karyawan ini juga pasti naik gitu rasa semangatnya. Karena ya gengsi gitu gengsi gitu loh. Karyawan-karyawan yang lain itu semangatnya pada tinggi, kok diri kita sendiri nggak tinggi. Nah, jadi intinya branding yang baik dan membuat citra perusahaan menjadi bagus itu akan menumbuhkan rasa bangga dan semangat bagi para karyawan kita. Jadi karyawan akan lebih semangat gitulah. Jadi ya digejor-gejor terus gitu agar perusahaan kita itu lebih baik lagi. Karena apa? Jika misalnya karyawan ini lebih semangat dan berhasil Oke, gimana udah nyala? Oke, maaf teman-teman, tadi sedikit ada trouble dari saya ya. Oke, mari saya lanjutkan. Nah, jadi perusahaan yang berhasil melakukan brand yang baik itu membuat karyawan kita menjadi lebih semangat dan punya motivasi untuk mengembangkan perusahaan kita ini ya. Ya seperti yang tadi sudah saya katakan sekilas tadi ya. Ketika branding perusahaan itu berhasil melakukan branding baik ya, itu karyawan akan lebih semangat dan bangga. Wah, aku udah kerja di perusahaan yang gede gini ya, karena perusahaan dengan branding baik itu pasti gede, saya yakin ya. Jadi dia bangga gitu, gede gini, maka saya harus bisa bekerja dengan sangat baik agar apa, perusahaan ini bisa lebih naik lagi dan sehingga apa, penghasilan perusahaan ini menambah, gaji saya juga nambah ya. Jadi kira-kira seperti itu pemikirannya ya. Jadi ya karyawan itu merasa lebih bangga gitu. Dan ya kalau misalnya bosnya itu juga baik ya, itu pasti karyawan menganggap perusahaan kita itu sebagai taman hiburan gitu ya. Jadi ya misalkan kita punya perusahaan, buat karyawan kita itu senyaman mungkin bekerja dengan kita. Dan ya kita harus bisa membuat karyawan kita nyaman sehingga apa, karyawan itu menganggap perusahaan ketika dia bekerja di perusahaan kita itu sebagai hiburan bagi dirinya. Dan ya itu adalah salah satu perusahaan yang itu baik ya untuk karyawan, dan karyawan akan terus nyaman bersama perusahaan kita dan mereka lebih semangat untuk mengembangkan perusahaan kita. Oke.
Ya, tapi hal-hal manis yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak bisa dibangun hanya dengan satu malam aja, nggak bakal bisa. Ya, jadi ya dalam membangun branding kita perlu perencanaan yang matang ya. Jadi kita perlu membuat perencanaan yang matang. Bagaimana jika misalnya kita membuat branding ini, apakah nanti cocok untuk perusahaan kita, cocok atau tidak. Nah, di situ merupakan tantangan kita ya, karena jika misalnya gagal kita harus buat perencanaan awal lagi, kalau gagal kita buat perencanaan awal lagi. Nah, setelah kita melakukan perencanaan ya yang matang ya tentunya, kita harus mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk perusahaan ya, untuk melakukan branding ya. Karena apa? Jika kita nggak mau bercapek-capek gitu untuk membuat branding yang bagus, ya branding kita akan gagal gitu ya. Karena ya kita harus mendedikasikan diri kita untuk melakukan branding itu. Lalu ketika dua tadi sudah kita lakukan, kita harus konsisten. Ya, kita harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten ya, itu akan membuat citra buruk perusahaan ya. Ya, kenapa? Ya, kalau nggak konsisten pasti akan menurun ya. Di mana-mana sebuah hal yang kita tidak konsisten ya, itu pasti akan menurun gitu kualitasnya ya. Jadi ya kita harus konsisten ya, minimal stabil gitu ya, atau kalau bisa naik dikit, atau kalau sangat bisa naikin banyak-banyak. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan ya, ketika kita sudah melakukan branding yang baik ya, kita itu harus apa ya? Dari branding kita yang sudah kita lakukan tadi, itu dengan produk yang akan kita keluarkan itu harus mirip gitulah. Jangan sampai beda jauh ya. Jadi ya, produk yang akan kita keluarkan itu harus sesuai dengan apa yang kita brandingkan ya. Jangan sampai melenceng jauh dari apa yang kita lakukan dalam branding itu ya. Karena apa? Misalkan ya mungkin branding yang perusahaan kita lakukan itu bagus, tapi kita produk yang kita keluarkan ternyata kok beda dengan apa yang kita iklankan. Ya, masyarakat kecewa berat gitu loh ya. Jadi udah percaya dengan perusahaan kita, ternyata di scam itu. Ternyata produknya beda jauh dengan apa yang dipromosikan. Nah, ini salah satu tanda-tanda perusahaan tersebut melakukan branding yang salah. Ya, bukan tanda lagi sih. Ya emang brandingnya gagal gitu kalau udah begitu ya. Nah, jika misalkan kita nggak sengaja produk kita ternyata kok beda jauh, ya kita harus berbenah diri ya. Kita harus mengevaluasi lagi ya. Jangan sampai produk kita melenceng jauh lagi. Dan ya, kita kasih promo gitu ya, promo buat konsumen kita sebagai permintaan maaf kita. Nah, jadi kalau misalkan melakukan kesilapan kayak gitu ya, kita harus berbenah diri dan mau mengakui kesalahan kita kepada masyarakat ya. Itu kalau pengen perusahaan kita bangkit lagi. Kalau misalnya gengsi buat minta maaf, ya udah siap-siap aja sih, mungkin perusahaannya bisa agak ngeri mungkin ya, bisa bangkrut gitu bisa dibilang ya. Ya, mungkin salah satu cara salah satu perusahaan ya yang dimana brandingnya itu konsisten gitu, maksudnya nggak beda jauh, itu salah satunya adalah produk Apple ya, Apple Inc ya, dimana salah satu produk yang terkenal dari Apple Inc ini adalah iPhone. Oke, ketika mereka mengeluarkan series iPhone yang terbaru, mereka pasti akan mempromosikan bagaimana bentuk iPhone yang akan mereka keluarkan. Nah ya, di situ mereka kasih deskripsi mungkin kelebihan dari branding dari iPhone itu, atau mungkin ngasih kayak footage-nya gitu dan ngasih slogan gitu mungkin. Dan ya, masyarakat itu banyak yang tertarik gitu ya, bahkan terutama masyarakat Indonesia ya, yang sekarang jumlahnya ada 300 juta lebih ya, masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu bahkan sampai mengorbankan banyak hal hanya untuk iPhone ini ya. Itu merupakan salah satu brand yang bagus ya dari Apple terutama di Indonesia ya. Karena sampai ya gitu masyarakat Indonesia sampai
mengorbankan atau menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan iPhone gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena apa? iPhone itu memang bisa dibilang bagus gitu ya. Yang paling ikonik dari yang bagus itu adalah OS dan operating sistemnya, dan juga hasil video dari iPhone ya memang saya akui bagus juga, dan materialnya juga premium. Nah, ini nggak beda jauh dengan apa, nggak beda jauh ya, sama persis gitu dengan apa yang mereka promosikan di media sosial ya. Jadi intinya jangan sampai ya terjadi ketimpangan gitu antara branding yang kita lakukan dengan produk yang kita hasilkan ya. Jadi jangan sampai ada ketimpangan ya. Minimal 80% mirip gitulah, tapi kalau bisa 100% harus mirip gitu ya. Soalnya semakin mirip dengan apa yang kita iklankan ya, itu ya pasti konsumen akan bagus ya. Karena di mana-mana iklan itu pasti karena di mana-mana iklan pasti itu akan menampilkan hal-hal yang baik gitu, bagi hal-hal yang bagus yang merepresentasikan produknya. Jadi jangan sampai terjadi ketimpangan gitu ya antara apa yang kita promosikan dengan produk kita. Nah, apa lagi ya? Oke, dalam dunia bisnis ini tadi sudah saya singgung ya. Kalau misalnya Apple gitu ya, yang dia pakai media sosial. Nah, di situ kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita nggak ngikuti perkembangan zaman yang ada pada zaman itu. Oke. Ya, media sosial itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk sebagai fasilitas gitu ya, untuk melakukan branding kita. Ya, jadi kita bisa mempromosikan sesuatu di situ ya, apa kayak gitu. Kita bisa dong menjadikan media sosial sebagai fasilitas kita. Oke, mungkin apa hubungannya sih? Oke, kita flashback ke abad 20 ya. Di situ mungkin mereka bisa melakukan branding tanpa media sosial. Ya, karena memang zamannya udah beda dan mereka bisa sukses dulu ya tanpa media sosial, karena memang media sosial belum ada. Nah, kalau misalkan strategi abad ke-20 itu kita bawa pada hari ini, yang dimana memang sekarang semuanya serba media sosial, ya bisa dibilang perusahaan kita bakal kalah saing gitu dengan sebuah perusahaan yang dimana ia pakai media sosial sebagai sarana untuk melakukan branding itu. Nah, sekarang perusahaan apa sih ya, perusahaan mana sih yang gak punya media sosial? Bahkan perusahaan abad 20 yang sampai sekarang masih eksis, mereka punya media sosial. Karena apa? Mereka mau mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi gitu. Nah, mungkin di masa depan nanti media sosial mungkin udah gak zaman lagi, atau mungkin ada hal ngetren baru yang menjadi media gitu, yang bisa dijadikan media untuk melakukan branding. Nah, mau gak mau perusahaan itu harus mau mengikuti tren yang ada pada zaman itu ya. Kita nggak tahu apa itu ya, kita fokus dulu di zaman ini, yang dimana zaman ini media sosial itu serba media sosial gitu. Kalau kita nggak ngikut media sosial, siap-siap kalah saing dengan perusahaan lainnya. Oke, apa ya? Ya cuma gitu sih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ya intinya kita harus fleksibel gitu ya. Jangan gengsi untuk ikuti perkembangan zaman agar branding kita bisa bagus gitu. Oke, jadi kesimpulannya, branding itu jadi aset yang berharga dan bisa dibilang investasi bagi perusahaan agar perusahaan kita jadi lebih baik. Karena kalau misalnya branding kita itu awet ya, konsumen itu akan setia dengan kita. Mereka ingin beli sesuatu, ingat produk kita. Mereka mau beli ini beli itu, ingat ke produk kita ya. Jadi itu artinya akan terjadi repeat order di masyarakat, dan minimal bisa naik gitu, atau kalau nggak stabil gitu ya, minimal stabil gitu loh kesehatan penghasilan perusahaan kita ya. Jadi intinya gitu sih yang bisa saya simpulkan ya, intinya. Oke, di sini saya menyarankan kepada kalian yang punya usaha yang masih polos-polosan, kalian buatlah branding, mungkin bisa dari logo atau mungkin
kalian bikin personal branding kalau misalnya kalian sendirian, dan kalian bisa promosiin itu di media sosial ya, untuk membersihkan branding kalian dan bagaimana bentuk produk Anda. Dan saya menantang dan mengajak kalian saat pulang ini langsung kalian renungkan apakah branding kalian cocok atau enggak ya. Jadi tolong renungkan ya. Dan kalau misalnya cocok kalian konsisten, dan kalau nggak cocok kalian berbenah. Dan kalian bisa konsultasi ke saya di gedung sebelah kiri ya, di gedung sebelah kiri dari tempat seminar ini ya. Di situ kalian pergi ke lantai 10 dan kalian bisa minta izin dulu kepada saya dengan cara nelpon ya. Kalian ke ruangan saya di lantai 10 dan kalian bisa berkonsultasi dengan saya. Oke. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadi saya akhiri seminar ini ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pembisnis.